rekan-rekan bangsa Batak dan seluruh warga negara Indonesia. Hari ini kita hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Kita mau membuat ikan mas yang masak tanpa dimasak, tidak ketemu dengan api bahkan minyak. Namanya di orang Batak itu disebutkan naniura. Jadi kalau di Jepang itu adalah jenis sashimi ya, tanpa dimasak. Jadi kita mempersiapkan bumbu-bumbunya untuk masakan ikan mas naniura, masakan khas suku Batak. Yang pertama kita persiapkan itu adalah ini andaliman. Ini andaliman untuk pewangi dan perasanya ya. Nah, baru ini kunyit ya, ini bawang putih ya, ini kencur, ini kemiri, ini cabai rawit, ini bawang batak ya. Jadi ini rias, baru ini kacang ya. Jadi nanti kacang ini ada mau kita buat untuk ikan sebanyak 5 kilo. Kemungkinan kacang ini enggak semuanya ya. Nah, jadi inilah bumbu-bumbunya untuk semua ini. Baru ikut lagi asam. Asam itu bukan jeruk nipis ya, jangan jeruk nipis. Kalau orang Batak bilang asam jungga. Asam jungga itu untuk naniura, termasuk untuk panggang supaya aroma dan rasanya itu lebih khas. Jadi harus asam jungga. Jangan dibuat untuk naniura, itu jeruk nipis. Oke? Inilah dulu bumbu-bumbunya, baru kita persiapkan, kita ambil ikannya. Oke. Ya, ini kawan-kawan bumbu semua. Jadi tadi saya bilang adalah untuk asamnya adalah asam jungga. Jadi dia asam jungga itu bentuknya seperti ini. Ini dia. Inilah asam jungga. Ya, jangan dibuat jeruk nipis. Jadi kita peras dulu sebelumnya. Inilah dia hasilnya. Asam jungga. Jadi ini udah siap bumbunya. Ini ikan masnya yang udah kita belah. Ya, kita belah dia. Jadi ikannya itu harus disayak-sayak di dalam. Kenapa? Supaya asamnya bisa meresap. Ya, asamnya bisa meresap. Ini disayak-sayak. Tulang-tulangnya diambil dengan rapi, baru disayak-sayak. Setelah ini disayak-sayak, ini kita tiriskan. Kita tiriskan supaya semua airnya itu keluar. Jangan ada lagi air di dalam. Harus ditiriskan sekitar 20 atau 30 menit. Supaya air ini bersih. Nanti begitu kita masukkan asamnya, ini langsung meresap. Jadi dia cepat matang oleh asam. Nah, kira-kira seperti itulah untuk mempersiapkan ikan untuk dimasak dengan masakan khas Batak, naniura. Ya. Sekarang kita mulai mencampur bumbunya. Yang pertama kita awali masukkan garam sekitar 5 sendok untuk 5 kilo ikan. Baru ini asamnya, asam jungga tadi kita masukkan supaya bercampur. Nggak usah dulu. Oke. Nanti ini kita batasin dulu ya. Kita batasin nanti kalau udah bercampur garamnya, nanti ikannya udah dimasukkan, kurang baru bisa kita tambahkan kembali supaya jangan terlalu keasaman. Ini diaduk ya, diaduk dulu asamnya sama ikan asinnya, sama garamnya, maaf ya, garam. Oke. Oke, sekarang kita masukkan ikannya ke asamnya ya. Ini kita masukkan, bisa sekali memasukkan, bisa satu-satu. Ya, jadi ini ini. Jadi ini kita lebarkan. Kita masukkan, itulah tadi gunanya yang di awal kita sebutkan sayat-sayat. Jadi ini kita campurkan ke ikannya. Kita balik-balikkan supaya asamnya meresap.
berikut garamnya, ya, yang sudah dicampur tadi. Oke, ini kita masukkan lagi. Ya. Ini ikannya sebanyak 10 kilo, ya. Ini dia yang ukuran 1 kilo 1 ekor, 2 ekor, ya, maaf ya. Oke. Kita kembalikan yang di atas, kita angkat yang di bawah ke atas, ya, supaya yang baru masuk tadi bisa ke bawah dia untuk mengganti posisi. Oke. Jadi sampai di kepala pun dia kalau udah dibelah dengan bagus, dengan rapi. Jadi hanya masih garam dia. Hasil asam, ini dia buktinya. Tuh. Dia udah matang nih. Ini udah matang. Ini masih hanya garam dengan asam. Jadi dia udah matang, buktinya dia udah matang, ini dia. Sama dengan seperti sashimi orang Jepang. Ya. Nah, jadi itu gunanya, ini disayat-sayat. Tambah lagi. Jadi ini tadi sengaja kita buat, kita tambah. Ya. Kita tambahkan. Jadi ini kita diamkan dulu dia beberapa saat sebelum kita campur semua bumbunya. Kira-kira 5-10 menit. Ya. Baru nanti setelah kita perhitungkan waktunya 5-10 menit, baru nanti kita campur satu-satu. Nanti kita akan tunjukkan cara mencampurnya seperti apa. Ini dia udah mulai matang ini. Jadi upayakan kalau bikin naniura itu jangan pernah bikin jeruk nipis, karena jeruk nipis itu ada rasa pahitnya. Jadi ute jungga ada rasa asam sama rasa manis, ya. Jadi ini dia asam seperti ini. Jadi kebiasaan kebanyakan orang bikin naniura itu jeruk nipis. Sebenarnya salah. Jadi yang untuk naniura itu adalah asam jungga, ya, seperti ini dia. Jadi ini. Jadi makanya dengan asam jungga itu hasilnya dia seperti ini. Ini. Jadi dia cepat masak dan rasanya pasti beda. Rasanya itu pasti beda, ya. Nah, yang perlu diketahui, jangan pernah mencuci ikan untuk naniura itu dengan air panas. Jangan. Ya, tidak pernah ketemu naniura itu dengan air panas, minyak, ya, nggak ada itu. Bumbunya jangan digoreng. Baik kacangnya, baik apanya, jangan digoreng. Dia harus dipanggang atau dibakar. Itu. Jadi naniura itu tidak pernah ketemu minyak, tidak pernah ketemu air panas. Jadi jangan ikan masnya direndam dulu pakai air panas. Salah, ya. Jadi dia yang bikin dia matang itu adalah asamnya. Ya, asamnya yang bikin matang. Bukan dengan air panas. Kalau udah pakai air panas bukan naniura lagi namanya. Ya, jadi kebanyakan apalagi di kota-kota besar disiram dulu pakai air panas. Biar cepat matang katanya. Bukan. Kalau asamnya cukup, asamnya bagus, ute jungga dibikin, kupastikan paling lama 15 menit setelah bumbu semua masuk, kupastikan udah matang. Ini udah ikannya hanya masih dengan asamnya saja, belum masuk bumbunya. Tinggal masuk bumbunya. Setelah masuk bumbu 30 menit, kupastikan udah meresap. Dan di menit ke-40 ke depannya bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Tidak menunggu lama. Ya. Stop. Kita diamkan, oke? Nah, ini dia, inilah buktinya kan, dia udah matang nih. Nih. Hanya masih dengan menggunakan asam tadi, itulah asam jungga. Jadi asam jungga itu sangat bagus.
itulah yang seharusnya untuk mangura, bukan jeruk nipis. Inilah buktinya, faktanya ya. Nah itu. Oke, cukup. Oke, sekarang kita pisahkan dulu ke nampan ini. Kita mau campur bumbunya ya. Karena udah terendam dengan asamnya. Oke, jadi ini masih ada asamnya tadi sama garam di sini. Jadi ke sini kita campur bumbunya. Kita awali kita masukkan dengan kunyitnya. Kunyit. Ini setengah aja. Aku udah kutus semua. Nah, ya. Jadi ini bawang putih. Ya. Cabai rawit sebagai penghangat kita campur sedikit aja ya, supaya ada rasa pedasnya mengimbangi itu nanti andaliman. Nanti kalau kurang kita campur. Ini kencur ya, ini kencurnya. Oh, ini kemiri. Nah, ini nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Baru ini bawang pataknya, ini kita campur semua. Lalu ini andaliman, ya. Inilah yang bikin khas andaliman ini, ya. Baru ini riasnya kita campurkan. Kita tambah lagi cabai rawitnya ya. Kita buat gimana sama Mbak? Ini ada 5 ini mana? Ini kacangnya.
Oke. Sekarang kita campur ikan masnya sama bumbu-bumbunya. Inilah bumbunya. Ya, ini bumbunya nih. Ini semua udah kental dia. Ya, jadi udah. Nah, jadi ini kita tinggal masukkan. Oles. Ya. Masuk. Oles. Tinggal masuk, oles. Oles dia, oles. Masuk kan? Tinggal oles nih. Biar berbaur dia semua ke semua celah-celahnya. Tinggal masuk. Masuk. Oke. Masuk. Ini. Siapa juga nih, siapa juga nih. Susah. Sudah. Nah. Jadi yang ditumpahkan tadi adalah asamnya. Jadi itu bukan kotoran ya, bukan air. Itu asam. Oke, ini. Ini dia yang udah bercampur. Kita balikan lagi biar kita campur oles-oles semua bumbunya. Ya. Jadi inilah dia jadi bentuknya. Ya. Inilah dia. Jadi setelah dia bercampur dengan bumbu, nah inilah dia. Seperti inilah dia akhirnya naniura itu. Bumbunya dia gelap. Jadi tidak kebanyakan air. Kalau naniura bukan kebanyakan air, ya. Ini. Jadi dengan sudah kondisi seperti ini, bumbu sudah masuk semua, ya. Ini yang ada sisa-sisanya. Kalau bikin bumbu bagus dia agak banyak, lebih bagus ada yang sisa. Karena kita menakar pada saat membuatnya, ya. Jadi teman-teman, inilah hasil dari semua setelah dicampur bumbunya. Andaliman sudah masuk, bahwa bawang putih, ya, kemiri, kacang, kunyit, cabai rawit sebagai dia supaya penghangat, pengganti jahe juga bisa dibikin, ya, bisa dibikin jahe. Jadi untuk secukupnya. Inilah dia hasilnya. Inilah hasilnya naniura itu. Dia tidak kebanyakan air. Jadi dia itu adalah bumbu. Jadi airnya itu adalah dari asam, ya, bukan air. Jadi jangan disiram dengan air panas. Begitu dia selesai dibelah, dipisahkan tulang dan duri-durinya dari ikannya, dia harus langsung digantung. Ya, setelah dibelah dia disayat-sayat, baru langsung digantung supaya airnya tertiriskan. Jadi kalau dia udah kering, tertiriskan, begitu masuk asam bisa langsung cepat meresap, dan hanya masih asam dia udah matang.
tinggal melengkapi dengan bumbunya. Jadi inilah bumbunya yang asli. Inilah bumbunya yang asli untuk naniura. Jadi bukan berair. Bukan berair seperti kebanyakan pada umumnya yang dibikin. Naniura itu bukan berair. Ya. Jadi segala bumbunya jangan pernah digoreng. Tidak boleh ketemu dengan air. Jangan digoreng. Jadi digongseng, kacang digongseng, kemiri digongseng. Ya, riasnya juga dipanggang atau dibakar. Bisa dia dikukus bisa ya kalau riasnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya, supaya bisa diketahui publik masakan khas suku Batak ikan mas naniura. Inilah dia ikan mas naniura. Orang Jepang sashimi, ini adalah naniura. Orang Batak maknyos, pintar.